Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menapaki hari-hari kita dengan percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara dan Tuhanlah yang memampukan. Sebelum mengawalinya, mari bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 287. Kidung Jemaat 287, sekarang beri syukur. Kidung Jemaat 287, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangguh, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang tuh semula dan tetap, yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasihnya tak terhenti mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pertolongan Tuhan selalu besar dalam hidup kami. Sebentar kami mau membaca firman-Mu, mampukan agar kami mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Keluaran 3 ayat 1 sampai 12, dengarkanlah sabda Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke sebelah padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam menyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saya ingat sekali waktu sekolah, kalau guru sedang bertanya kepada para murid, "Siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan ini?" Biasanya guru akan mencari anak-anak yang menghindari pandangan kepada gurunya. Kalau anak-anak yang pede pasti nggak bakal ditunjuk. Ditunjuk kalau udah nggak ada yang mau. Biasanya yang jago-jago. Tapi yang malas-malas, yang nggak niat, yang menghindari tatapan gurunya, biasanya yang ditanyakan, "Ya kamu itu yang dari tadi ngeliat ke atas ke bawah aja," biasanya gitu. Dan saya juga pernah, jadi berharap aduh semoga bukan saya yang maju karena saya kurang mengerti gitu ya, tapi malah disuruh maju. Jadi nggak siap malah dipanggil. Nah, Bapak Saudara, hidup sama Tuhan juga seperti itu. Kita selalu dipanggil Tuhan dalam banyak hal dalam kehidupan pelayanan, kehidupan berkeluarga, kehidupan bekerja.
Tuhan selalu meminta kita, memanggil kita di mana saat kita nggak siap. Kita dipanggil untuk melayani padahal kita ngerasa kayaknya saya belum siap buat melayani. Kita dipanggil untuk hidup berkeluarga, kita pikir kita udah siap. Bahtera rumah tangga di tahun-tahun awalnya kacau balau. Kita dipanggil untuk berdagang, terusin usaha orang tua, sebenarnya kita nggak mau, tapi tetap berjalan di sana. Dan buktinya sampai hari ini, khususnya rekan-rekan yang sudah di usia lanjutnya, sampai hari ini pun, dengan keadaan dari awal mungkin dari awal tidak ingin melayani, dari awal mungkin tidak kepikiran berkeluarga, dari awal tidak kepikiran untuk terusin dagang orang tua, tapi sampai hari ini melakukan itu semua. Jadi Tuhan selalu memanggil kita di saat-saat kita nggak siap. Kenapa Tuhan memanggil kita di saat nggak siap? Karena Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam pembelajaran. Kalau kita udah siap, ya kita nggak perlu belajar lagi. Tapi justru ketika kenapa Tuhan nggak manggil orang yang siap aja sih? Kenapa saya? Justru Tuhan selalu undangannya adalah untuk belajar. Kalau kita belum siap, berarti kan kita masih bisa dikasih pelajaran sama Tuhan. Orang-orang yang masih mau belajar karena belum paham, belum mengerti. Dan Tuhan tadi lahir di dunia pun dalam diri Tuhan Yesus pun sebagai seorang guru. Karena Allah kita adalah Allah yang senang mengajar. Sehingga kalau hari ini juga kita punya hal-hal, saya percaya bahwa hari ini akan ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Kita diundang untuk melakukan hal-hal yang mungkin gak biasa kita lakukan. Atau mungkin kita ditawari untuk melakukan sesuatu yang biasanya kita gak mau, belum siap, saya nggak bisa, saya nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. Ambillah. Kenapa? Karena hal-hal baru, hal-hal yang mungkin bagi kita nggak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Tuhan mengundang kita selalu dalam hidup pembelajaran, sehingga jangan takut melakukan hal-hal baru, hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Siapa tahu kita akan menjadi orang yang sangat menjadi berkat setelah menerima tawaran kehidupan dari Tuhan. Kita ambil setiap kesempatan yang ada dan Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar seperti Musa. Musa pun adalah orang yang penakut, dia juga gak siap untuk menjadi pemimpin umat. Bahkan dia sudah membunuh seseorang saat itu. Tetapi kami percaya bahwa undangan Tuhan bagi Musa mau belajar. Kami pun juga demikian. Kalau hari ini kami ada hal-hal yang mungkin di luar dugaan kami atau hal-hal yang gak biasa kami lakukan, tapi kami percaya kalau hal-hal itu baik dan untuk kebaikan kehidupan kami, berikan kami punya keberanian Tuhan untuk bisa masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Ajarkan kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang baru, ajarkan kami untuk hidup di tengah-tengah tantangan-tantangan yang baru. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.